bahwa dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia itu ada dua macam, dikelompokkan menjadi dua macam. Ada shaghiratun, dosa kecil, dan ada kabiratun, dosa besar. Kita telah jelaskan contoh-contoh dari masing-masing dosa-dosa tersebut, baik dosa besar maupun dosa kecil. Selanjutnya mu'allif mengatakan wajib hukumnya bertaubat dari kedua macam dosa tersebut seketika filhal. Jadi pertama yang harus digarisbawahi bahwa wajib bertaubat dari seluruh dosa. Apakah dosa itu dosa kecil maupun dosa itu dosa besar. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fil iktisabi wat tawakkul ikhtulif warajihu tafsilu hasba ma'urif wa indana syai'u huwal mawjudu wa thabitun fil kharijil mawjudu wujudu syai'in ainuhu wal jawharu al fardu hadith indana la yunkaru thumma dhunubu indana qismani صغيرة كبيرة فالثاني منه المتاب واجب في الحال ولا انتقاض إن يعود للحال لكن يجدد توبة لما اقترف وفي القبول رأيهم قد اختلف وحفظ دين ثم نفس ما النسب ومثلها عقل وعرض قد وجب ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من نافى لمجمعين أو استباح كالزنا فلتسمعين وواجب النصب إمام عدلي بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan, yaitu majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Jauharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita
lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, thumma adh-dhunubu 'indana qismani, saghiratun kabiratun fathani, minhul matabu wajibun fil hali, walantiqadha in ya'ud lil hali, lakin yujaddid taubatan limaqtaraf, wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Fathani mongko utawi loro kang loro, minhu saking asani, al matabu utawi taubat iku wajibun wajib fil hali ing dalem saknalika, walantiqadha lan ora ana batal iku maujud, in ya'ud lamun bali sapa wong maring dosa lil hali, in ya'ud lamun bali sapa wong lil hali maring kahanan kang sadurunge taubat. Lakin yujaddid tetapine nganyar-nganyari sapa wong taubatan ing taubat, lima maring dosa iqtarafa kang wis nglakoni sapa wong. Wa fil qabuli lan iku ing dalem katrimane taubat, ra'yuhum utawi pendapate para ulama iku qad ikhtalaf, bener-bener wis beda-beda apa ra'yuhum. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang dosa atau maksiyah, bahwa dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia itu ada dua macam, dikelompokkan menjadi dua macam. Ada shaghiratun, dosa kecil, dan ada kabiratun, dosa besar. Kita telah jelaskan contoh-contoh dari masing-masing dosa tersebut, baik dosa besar maupun dosa kecil. Selanjutnya muallif mengatakan wajib hukumnya bertaubat dari kedua macam dosa tersebut seketika fil hal. Jadi pertama yang harus digarisbawahi bahwa wajib bertaubat dari seluruh dosa. Apakah dosa itu dosa kecil maupun dosa itu dosa besar, itu semuanya wajib ditaubati. Perlu ditegaskan, nah di sini bahwa seluruh dosa itu wajib untuk ditaubati oleh orang yang melakukannya. Bukan hanya dosa besar saja yang wajib ditaubati, tetapi termasuk juga dosa kecil. Karena sebagian orang ada yang memiliki pemahaman bahwa yang wajib ditaubati itu hanya dosa yang besar, sementara dosa kecil itu tidak perlu ditaubati karena akan bisa terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Itu sudah pernah kita jelaskan tentang masalah itu, tetapi kewajiban bertaubat dari dosa itu adalah dari keseluruhan dosa, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bertaubat dari segala macam dosa yang kita lakukan tanpa pilih-pilih. Tetapi seluruh dosa yang pernah kita lakukan, kita wajib bertaubat darinya, dan wajib dilakukan taubat itu fil hali. Artinya seketika. Tidak boleh seseorang menunda-nunda taubat. Nggak boleh seseorang misalnya bertaubat, dia atau seseorang misalnya melakukan dosa, kemudian dia mengatakan nanti saja kalau sudah tua saya akan taubat. Sekarang masih muda,
kita puaskan dulu, nanti kalau sudah tua baru saya akan bertaubat. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya menunda-nunda taubat. Bahkan tidak boleh ditunda besok saja, nggak boleh, apalagi menunggu tua. Misalnya dia mengatakan besok saja saya bertaubat, hari ini saya puaskan dulu melakukan maksiat, maka itu juga tidak diperbolehkan. Menunda-nunda taubat itu juga merupakan dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Seseorang yang tidak taubat dari dosa besar, maka itu adalah dosa. Seseorang yang tidak taubat dari dosa kecil atau dosa besar, kalau seseorang yang meninggalkan taubat dari dosa besar adalah dosa besar. Seseorang yang meninggalkan taubat dari dosa kecil, maka adalah dosa kecil. Maka nggak boleh seseorang meninggalkan taubat. Taubat itu wajib. Min ma'asil qalb, termasuk di antara min wajibat al-qalbiyah, di antara kewajiban-kewajiban hati bertaubat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak boleh seseorang menunda-nunda taubat? Karena seseorang tidak mengetahui kapan dia akan mati. Kalau seseorang misalnya mengatakan nanti saya akan taubat ketika saya sudah tua, apakah dipastikan dia akan tua? Tidak bisa dipastikan. Bisa jadi dia muda selamanya, karena dia sudah mati ketika muda, sehingga nggak pernah mengalami tua. Hari tua tidak datang. Yang dia ingin bertaubat saat itu ternyata tidak datang, dia sudah mati dalam keadaan belum bertaubat. Jangankan hari tua, hari besok saja belum tentu kita menemuinya. Hari ini hari Senin, hari Selasa besok belum tentu kita menemui hari itu, apalagi hari tua. Sehingga kalau seseorang misalnya mengatakan besok saja saya bertaubat, bisa jadi sore nanti dia mati. Bisa jadi sebentar lagi dia mati, sehingga dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Padahal seseorang yang mati dalam keadaan belum bertaubat, nanti di akhirat yastahiqqul azab. Dia berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya. Terancam dia dengan azab yang berat nanti di akhirat. Karena itu sebelum seseorang itu mati, maka dia harus bersegera mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Bersegera. Jangan ditunda-tunda. Ajjilu bitaubati qablal maut. Bersegeralah kalian untuk bertaubat sebelum datangnya kematian. Sehingga jika seseorang meskipun dia dalam kehidupan sehari-harinya sebagai pelaku dosa besar, namun dia telah bertaubat dari dosanya, maka nanti di akhirat dia akan masuk surga bila azab. Karena itu taubat harus terus dilakukan. Setiap hari kita bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah terlepas dari dosa. Dosa harian setiap hari. Apakah itu dosa-dosa hati? Apakah itu dosa-dosa anggota badan? Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut? Harus segera kita bertaubat sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kematian itu datang. Taubat, taubat, taubat. Terus menerus kita bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan. Dan untuk seseorang bisa bertaubat dari setiap dosa, maka setiap orang harus menyadari bahwa itu dosa. Dan untuk itu seseorang harus tahu ilmu tentang dosa. Kemarin sudah kita bahas. Apa saja yang termasuk dosa? Apa saja yang termasuk maksiat mata? Apa saja yang termasuk maksiat lisan?
Apa saja yang termasuk maksiat tangan, kaki, perut, badan, dan seterusnya. Kalau dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa, dia menyadarinya, kemudian dia bertaubat darinya. Tetapi seseorang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah dosa, mungkinkah dia akan bertaubat darinya? Tidak mungkin. Karena dia nggak tahu kalau yang dilakukannya adalah dosa. Sehingga sampai kapanpun dia tidak akan bertaubat dari perbuatan tersebut. Karena itulah maka seseorang penting untuk mengetahui babul ma'asi, bab tentang kemaksiatan anggota badan, agar seseorang pertama bisa menjauhinya, dia bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, apabila dia telah terjatuh dalam dosa tersebut karena memperturutkan hawa nafsunya, karena godaan syaitan, maka dia bisa kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tersebut. Jadi paling tidak manfaatnya dua, seseorang itu mengetahui babul ma'asi. Yang pertama, dia bisa melindungi dirinya dari dosa itu. Yang kedua, jika dia terjatuh kepadanya, maka dia bisa bersegera untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita, tadi kita katakan, bertaubat dari semua dosa, baik kecil maupun yang besar. Semua dosa yang kita lakukan wajib kita untuk bertaubat darinya. Sehingga para ulama membagi taubat menjadi dua dari sisi ini, yaitu ada taubat kamilah, ada taubat ghairu kamilah. Taubatun kamilatun artinya taubat dari seluruh dosa. Ketika seseorang bertaubat, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang telah aku lakukan tanpa terkecuali, maka itu namanya taubatun kamilah, taubat yang sempurna. Sempurna artinya dia bertaubat dari semua dosa yang pernah dia lakukan. Dia bisa mengatakannya seluruh dosanya, atau dia sebutkan satu persatu dosa yang pernah dia lakukan, dan dia bertaubat dari seluruh macam dosa tersebut. Ada kalanya dosa itu adalah taubat itu ada kalanya taubatun ghairu kamilah, taubat yang tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya bertaubat dari sebagian dosa saja, bertaubat dari misalnya satu jenis taubat saja. Misalnya seseorang bertaubat dari dosa mencuri, seseorang bertaubat dari dosa berzina, seseorang bertaubat dari dosa misalnya minum khamr, hanya satu atau dua dosa, sementara dosa yang dia lakukan misalnya 10, dosa yang dia lakukan 20, tetapi dia hanya bertaubat dari satu jenis dosa yang pernah dilakukannya. Nah, itu namanya taubah ghairu kamilah, taubat yang tidak sempurna. Nah, kita ini diwajibkan untuk bertaubat taubatan kamilah, bukan hanya taubat yang sebagian saja. Meskipun kalau seseorang itu bertaubat dari sebagian dosa, maka sebagian dosa itu diampuni oleh Allah. Tetapi dosa yang dia tidak bertaubat darinya, maka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, walantiqadha in ya'ud lil hali. Tidak batal taubat seseorang apabila seseorang itu kembali pada keadaannya seperti semula. Jadi jika ada seseorang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dari dosa itu dengan memenuhi arkanut taubah,
Syurutut taubah, semua ketentuan-ketentuan dalam taubat itu dia sudah jalankan. Tetapi di kemudian hari, setelah seminggu kemudian, atau setelah sebulan kemudian, setelah setahun kemudian, ternyata dia melakukan dosa yang sama. Ternyata dia melakukan dosa yang sama. Persis dosa yang dulu sebulan lalu dilakukan, sekarang dilakukannya lagi. Persis dosa yang setahun lalu dilakukan dan dia sudah bertaubat darinya, sekarang dia melakukannya kembali. Dosa yang sama persis dia lakukan. Maka apakah dosa yang sudah ditaubati kembali lagi kepada dia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Selama taubat yang sudah dilakukannya sudah sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syarak, maka taubat yang sudah lalu tidak bisa batal. Tidak batal. Namun dia wajib bertaubat dari dosa yang baru ini. Makanya dikatakan lakin yujaddid taubatan limaktaraf. Tetapi dia memperbaharui taubatnya. Artinya dia bertaubat dari dosa yang baru ini. Adapun dosa yang sudah lewat dan dia telah bertaubat darinya, maka itu sudah selesai, tidak kembali lagi. Ini kenapa disampaikan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, karena ada sebagian yang berpendapat, yaitu kelompok Mu'tazilah. Itu yang berpendapat bahwa apabila seseorang itu melakukan dosa, kemudian dia bertaubat darinya, di kemudian hari dia melakukan perbuatan dosa yang sama, maka dosanya kembali lagi. Artinya taubat yang lalu itu batal dan dosanya kembali lagi, berarti dia sudah jadi dapat dua dosa. Dosa yang lalu dan dosa yang sekarang. Itu menurut kelompok Mu'tazilah. Dan keyakinan seperti ini bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan jika seseorang sudah bertaubat dengan taubatan sahihatan maqbulah, maka tidak akan maka apabila dia kemudian melakukan dosa yang sama, maka dosa yang telah lalu itu tidak kembali lagi. Sudah sah, yang sudah lalu sudah sah, ya sudah. Kalau sekarang melakukan dosa lagi, maka dia harus bertaubat darinya. Karena seseorang ya meskipun seseorang sudah menyesal dari dosa yang telah dilakukannya di masa yang lalu, terkadang seseorang masih melakukannya karena faktor-faktor tertentu. Misalnya karena ya kalah dengan hawa nafsunya, sehingga dia melakukan dosa yang sebenarnya dulu dia sudah bertaubat darinya. Dan banyak sekali orang yang seperti itu. Dia sudah bertaubat, mengulang lagi. Dia sudah bertaubat, mengulang lagi. Dengan ketentuan apa? Dia memang sudah betul-betul dalam hatinya berazam untuk bertekad kuat, dia tidak akan mengulanginya lagi. Udah sini, udah terakhir, saya nggak akan mengulanginya lagi selamanya. Sudah bertekad selamanya saya tidak akan mengulangi dosa yang sama. Ternyata kalah lagi dengan setan, kalah lagi dengan hawa nafsunya, dia melakukan perbuatan dosa yang sama. Maka di sini yang lalu sudah berlalu, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia harus bertaubat dari dosa yang baru ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud di sini apabila seseorang sudah bertaubat dengan taubatan sahihah, maqbulah, dengan taubat yang benar. Bagaimana taubat yang benar? Yaitu taubat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bertaubat yang telah ditetapkan dalam syarak. Apa saja? Yang pertama, seseorang dikatakan taubat apabila dia menyesal. Karena dalam hadis disebutkan an-nadamu taubatun.
Menyesal itulah yang disebut dengan taubat. Jadi pada hakikatnya taubat itu adalah menyesal. Menyesal apa? Menyesal telah melakukan maksiat kepada Allah. Itu namanya taubat. Jadi menyesal telah melakukan maksiat kepada Allah. Bukan menyesal melakukan dosa karena manusia, bukan. Karena sudah bangkrut maka saya menyesal. Kenapa saya berjudi? Sekarang saya menjadi orang miskin. Seandainya saya nggak berjudi kan saya tetap kaya. Menyesal saya berjudi. Itu bukan taubat namanya. Menyesal saya dulu ketika muda sering melakukan zina, sekarang saya kena penyakit, misalnya. Itu namanya apa? Bukan taubat. Taubat itu menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Dalam hatinya muncul penyesalan karena telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama, rukun taubat yang pertama, disebut rukun ya. Rukun taubat yang pertama itu adalah menyesal karena telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rukun taubat itu adalah seseorang meninggalkan dosa yang telah dia lakukan. Ini sebenarnya sebuah konsekuensi dari sebuah penyesalan. Kalau seseorang itu menyesal, masa dia tetap melakukannya? Tentu saja tidak. Kalau seseorang benar-benar menyesal, bahkan apakah menyesalnya karena Allah atau menyesalnya karena manusia, menyesalnya karena dia telah melakukan dosa atau tidak, tapi kalau sudah menyesal, maka ya dia harus meninggalkannya. Namanya juga sudah menyesal. Beda kalau nggak menyesal, maka dia akan terus-menerus melakukannya. Kalau seseorang sudah menyesal melakukan suatu perbuatan, maka tentunya dia tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi di sini ditegaskan bahwa orang yang bertaubat, selain dia menyesali perbuatan dosa kepada Allah yang telah dilakukannya, dia juga harus meninggalkan maksiat itu. Jika dia menyesal dari perbuatan dosa minum khamr, maka dia harus tinggalkan minum khamr. Ketika dia telah menyesal melakukan perbuatan dosa berupa zina, maka dia meninggalkan perbuatan itu. Jika seseorang telah menyesal dari dosa riba, maka dia harus tinggalkan perbuatan riba. Nah, ini yang kedua, rukun taubat yang kedua harus dipenuhi. Kalau seseorang hanya mengatakan saya menyesal, tetapi kemudian dia melakukannya lagi, dia tidak meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukannya, maka dipertanyakan, benar enggak dia menyesal? Menyesal kok dilakukan terus? Jangan-jangan hanya lisannya saja yang mengucapkan itu. Padahal nadam itu perbuatan lisan atau perbuatan hati? Perbuatan hati. Taubat termasuk al-wajibat al-qalbiyah. Bukan kewajiban lisan, bukan, tetapi kewajiban hati. Menyesal letaknya di dalam hati. Meskipun seseorang tidak mengucapkannya dalam hati, tidak mengucapkannya dalam lisan, tetapi dia menyesal dalam hati telah melakukan maksiat kepada Allah, maka dia telah melakukan rukun taubat yang pertama. Kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, rukun taubat yang ketiga adalah dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Dia bertekad kuat dalam hatinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang sama. Pokoknya mulai saat ini saya tidak akan melakukan dosa ini lagi. Selamanya nggak akan saya lakukan. Saya sudah menyesal
melakukan maksiat kepada Allah dan saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Karena itu sudah dianggap ini sah. Kalau sudah bertekad kuat betul-betul dalam hatinya, dia sudah bertekad kuat untuk tidak mengulangi sebuah dosa, maka di sini sudah sudah terpenuhi rukun yang ketiga dari taubat. Sehingga tadi dikatakan jika ternyata di kemudian hari dia melakukannya lagi, maka ini urusan yang berbeda, ini urusan lain. Karena di awal untuk sahnya taubat dia sudah sudah bertekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Namun dia kecelakaan lagi, jatuh dalam kemaksiatan kembali, maka itu ditaubati dengan taubat yang baru, yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan yang dilakukannya di masa yang lalu, yang juga sudah dia taubati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini apabila dosa yang dilakukan oleh seseorang itu berkaitan dengan Allah, atau berkaitan dengan hakullah, atau berkaitan dengan hakun adami, maka ada hal-hal yang harus dilakukan selain tiga hal ini. Yang pertama, apabila dosa yang dilakukannya itu berhubungan dengan hakullah, berupa dia meninggalkan kewajiban. Misalnya dosa yang dilakukannya adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Maka selain tiga rukun taubat yang sudah kita sebutkan, dia harus mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan. Dia harus mengqadha. Mengqadha artinya mengganti sholat yang pernah dilakukannya, pernah ditinggalkannya. Apabila dia misalnya nggak sholat 1 kali, maka dia harus mengqadha sholat 1 kali itu. Misalnya tadi pagi dia nggak sholat subuh, Sholat subuh hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkannya, dia jatuh kepada dosa besar. Kemudian dia bertaubat, dia menyesal karena sudah meninggalkan kewajiban dia. Dia tidak melakukan sholat subuh, menyesal dalam hatinya. Kemudian dia setelah itu dia bertekad untuk tidak pernah lagi mengulanginya lagi. Maka dia harus langsung sholat subuh seketika ketika dia bertobat, itu qadhaan, sebagai qadha. Atau seseorang misalnya dalam banyak kasus, seseorang tidak sholat sampai lama, dalam jangka waktu yang sangat lama. Dia nggak sholat sampai bertahun-tahun, karena masa mudanya yang tidak baik, misalnya masa mudanya dia tidak bergumul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Dia bergumul tidak dengan orang-orang yang taat dalam beragama, atau di rumah oleh orang tuanya tidak diawasi. Kemudian pergaulannya pun bukan pergaulan yang baik, akhirnya dia tidak sholat. Kalau bangun jam 9 pagi, jam 10 pagi baru bangun, sholat subuh lewat. Sholat subuh lewat. Sholat zuhur masih main-main di luar, tidak sholat. Sholat asar juga ditinggalkan. Sholat maghrib ditinggalkan. Isya ditinggalkan. Sholat 5 waktu tidak dia kerjakan. Sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Kemudian suatu ketika dia sadar
dan kemudian bertaubat dari dosa itu, maka apa yang dilakukannya selain tiga rukun taubat yang sudah kita sebutkan tadi, dia harus mengqadha sholat yang pernah ditinggalkannya sebanyak yang dia tinggalkan. Apabila dia tidak sholat setahun, ya dia mengqadha sholat dalam 1 tahun itu. Apabila dia meninggalkan sholat 2 tahun, maka dia harus mengqadha sholat 2 tahun itu. Sebelum dia mati, dia harus sudah menyelesaikan qadhanya. Maka dia harus meluangkan waktu untuk mengqadha seluruh sholat yang pernah ditinggalkannya sebelum datang kematian. Karena taubat dari meninggalkan sebuah kewajiban tidak akan sah apabila belum diqadha. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Wahabi. Kalau orang Wahabi sekarang, mereka mengatakan kalau ada seseorang meninggalkan sholat, maka nggak wajib diqadha. Kalau seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka tidak wajib diqadha. Itu menurut orang Wahabi. Dan itu bertentangan dengan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa jika dosa yang dilakukan seseorang berupa meninggalkan kewajiban, maka dia harus mengqadhanya. Misalnya berupa meninggalkan puasa Ramadan, maka dia harus mengqadhanya. Misalnya berupa meninggalkan zakat, dia sudah pernah berkewajiban zakat, tetapi dia tidak mengeluarkannya ketika itu. Sekarang dia bertaubat, maka dia harus mengeluarkan zakat yang pernah dia tidak keluarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apabila dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan haqqullah, berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sekarang yang kedua, apabila dosa yang dilakukannya itu berkaitan dengan haqqun adamiyun, yaitu hak sesama manusia. Maka bagaimana? Jika berkaitan dengan harta, dengan uang misalnya, maka dia harus mengembalikannya atau meminta ridhonya. Misalnya seseorang mengambil uang temannya 100.000, itu mencuri, mengambil sembunyi-sembunyi atau mengambil dengan ghasab, secara paksa diambilnya uang itu bil batil. Kemudian dia bertaubat dari dosa itu. Selain 3 rukun taubat yang tadi sudah kita sebutkan, dia harus mengembalikan uang 100.000 itu kepada pemiliknya, atau dia meminta ridhonya. Ini uang kamu yang dulu saya ambil. Dia kembalikan uang itu, atau dia meminta ridho, tolong diridhokan, tolong dihalalkan apa yang sudah pernah saya ambil. Kalau 10.000 mungkin bisa dihalalkan. Kalau yang diambil 1 juta, berat bagi sebagian orang. Tapi makanya kita katakan apa? Dikembalikan. Kalau pemiliknya nggak ridho, ya dikembalikan. Apabila pemiliknya ya udah nggak masalah. Yang lalu biarlah berlalu, sudah saya halalkan untuk kamu. Maka di sini sudah lepas. Tugas daripada orang yang berbuat dosa berkaitan dengan pengambilan harta orang lain bi ghairi haq, bil batil, maka dia harus meminta ridhonya, meminta halalnya dari pemiliknya, atau dia mengembalikan uang tersebut, harta tersebut kepada pemiliknya. Kemudian apabila berkaitan dengan jinayah, tindak kejahatan tertentu, maka jika di sini berkaitan dengan qisas misalnya, ya dia harus melakukan qisas itu sesuai dengan ketentuan syara. Sesuai dengan qisas itu hukuman yang setimpal. Apabila dosanya berupa membunuh seorang muslim tanpa hak, dengan sengaja dia melakukannya, maka dia harus ganti dibunuh untuk dileburnya dosa itu. Selain taubat, rukun taubat yang 3, dia harus menjalankan qisasnya. Kalau ada seseorang misalnya
memotong telinga temannya sebelah kanan, dipotongnya sampai habis, maka dia diqisas, ganti dipotong telinganya bagian kanannya sampai habis. Dia taubat, memenuhi 3 rukun tadi, kemudian dia harus melakukan qisasnya. Tapi untuk qisas itu berlaku apabila ada pemerintah yang menerapkan hukum itu. Jika nggak ada seperti pada zaman sekarang, maka ya itu tidak bisa diterapkan. Nggak bisa, oh kamu dulu memotong telinga dia, sekarang kamu ganti saya potong. Nggak bisa, karena yang menegakkan hukum qisas itu pemerintah, bukan orang perorangan. Nggak bisa seseorang main balas secara perorangan. Kamu dulu mencongkel mata dia, sekarang ganti kamu saya congkel sendiri. Nggak bisa, itu tidak bisa. Itu namanya dendam, tidak meleburkan dosa tersebut. Qisas dilakukan oleh pemerintah. Jika nggak ada pemerintah yang menegakkan hukum itu, maka secara otomatis itu tidak berlaku, tidak diberlakukan. Dia harus taubat dari dosa tersebut dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia misalnya mencaci maki, maka dia harus minta maaf. Misalnya pernah mencaci maki temannya, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Di sini tidak disyaratkan harus dia memaafkan. Harus orang yang kita caci itu memaafkan, tidak disyaratkan. Tetapi yang diharuskan adalah dia meminta maaf kepada orang yang dia caci, orang yang dia hina, dan seterusnya. Karena sesungguhnya yang di sini wajib dia lakukan adalah meminta maaf. Dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bergantung kepada pemberian maaf dari manusia. Karena ghafirudz dzambi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang memberikan ampunan terhadap dosa itu Allah, bukan manusia. Manusia bukan ghafirudz dzunub. Manusia bukan yang berhak untuk mengampuni dosa seseorang. Ketika seseorang itu menghina sesama manusia, ketika seseorang itu mencaci sesama manusia, mencaci temannya misalnya, dia berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Allah. Tetapi dosanya berkaitan dengan manusia. Tapi dosanya kepada manusia atau kepada Allah? Kepada Allah. Ketika seseorang meninggalkan sholat, dia berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Ketika dia minum khamar, dia berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Ketika seseorang mencela seorang muslim, dia berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Ketika seseorang membunuh, dia berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Ketika seseorang ngerasani orang lain, dia berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Hanya saja dosanya berkaitan dengan manusia. Kalau dosanya kepada Allah, karena perbuatan-perbuatan itu Allah melarangnya. Kalau seseorang melakukannya, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengampuni dosa adalah Allah, bukan manusia. Ketika seseorang itu telah melakukan ketentuan-ketentuan dalam taubat, jika dia mencaci maki seseorang, kemudian dia sudah meminta maaf kepada orang tersebut, ditambah 3 rukun sebelumnya juga sudah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in
falyatahallalhu minhu al-yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya terhadap kehormatannya atau terhadap sesuatu lainnya, maka hendaknya dia meminta halalnya hari ini ketika di dunia ini. Segera dia meminta halalnya. Misalnya dia mengambil harta milik orang lain bi ghairi haq dan lain-lain, mencaci, mencela orang lain, maka dia harus segera meminta halalnya hari ini ketika dia hidup di dunia ini. Sebelum datang suatu hari yang nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak bisa dia mengembalikannya. Sekarang di dunia ini dia pernah mengambil duit misalnya orang lain. Nah, sekarang mumpung masih ada uang, segera kembalikan atau meminta halal dari pemiliknya. Sebelum nanti di akhirat nggak ada lagi dinar atau dirham untuk membayar, untuk mengembalikan uang yang dia ambil dari saudaranya itu. Itu contohnya. Nah, kenapa? Karena nanti jika itu tidak dilakukan, seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemudian di dunia ini dia tidak bertaubat darinya, tidak meminta halalnya, tidak meminta ridhonya, tidak meminta maaf kepadanya, maka nanti di akhirat nanti karena nggak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertaubat dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Jika dia memiliki amal soleh, maka diambil amal soleh, kebaikan dia diambil dan diberikan kepada orang yang dia caci, orang yang dia ambil hartanya bi ghairi haq, akan dikasihkan kebaikan dia, diambil dikasihkan kepada orang tersebut. Apabila dia nggak memiliki kebaikan yang bisa diberikan kepada orang yang dia zalimi, maka keburukan dari orang tersebut, orang yang dia zalimi, diambil dikasihkan dia. Sekadar seukuran dengan perbuatan dosa yang dilakukannya kepada saudaranya tersebut, yang berhubungan dengan saudaranya yang dia zalimi tersebut. Maka seseorang akan merugi. Kalau misalnya seseorang di dunia ini rajin dia sholat, rajin dia membaca Al-Quran, rajin dia berpuasa, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di sisi lain dia juga rajin mencaci maki saudaranya. Dia rajin juga menghibah tetangganya. Dia rajin juga melakukan namimah terhadap orang lain. Dia juga rajin menipu saudaranya. Rajin juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Rajin juga dia misalnya ngambil harta orang lain tanpa hak. Maka di akhirat kebaikan yang dia lakukan itu diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia di dunia ini belum meminta maaf atau mengembalikan hak orang lain. Apabila ternyata dia nggak punya kebaikan, ternyata sholat yang dilakukannya riya, ada riyaknya. Ternyata puasa yang dilakukannya ada riyaknya. Ternyata zakat yang dikeluarkannya nggak sah karena tanpa ilmu. Dia nggak punya kebaikan sama sekali, atau sudah habis kebaikannya, tidak impas dengan keburukan yang dilakukannya kepada saudaranya sesama muslim. Maka keburukan orang yang dia zalimi itu diberikan kepada dia. Nah, maka dia akan sangat merugi nanti di akhirat jika dia tidak bersegera untuk meminta halal kepada orang yang dia zalimi tersebut.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Tentang diterimanya taubat, maka pendapat para ulama itu berbeda-beda. Pendapat para ulama itu berbeda-beda. Kalau taubat dari kekufuran dengan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam, maka itu qat'i, itu pasti diterima. Kalau ada seseorang misalnya dari kecil dia tidak memeluk agama Islam, dari kecil dia penuh dengan kekufuran dan kesyirikan, kemudian pada usia misalnya usia 60 tahun, 50 tahun, dia kemudian bertaubat dari kekufurannya dengan masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena taubat dari kufur itu dengan masuk ke dalam agama Islam, membaca 2 kalimat syahadat, bukan dengan istighfar. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hatinya berniat masuk ke dalam agama Islam. Maka al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan seluruh dosa yang dia lakukan sebelumnya. Qat'i di sini pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila seseorang bertaubat dari maksiat yang dilakukannya, bukan kekufuran tetapi kemaksiatan, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan itu qat'i, diterima. Ada yang mengatakan dhanni, tidak qat'i. Nah, bisa diterima, bisa enggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dia Allah itu menerima taubat, yaqbalu taubah. Allah menerima taubat dari para hambanya dan menghapus atau mengampuni dosa-dosanya. Ini ayat Al-Quran menjelaskan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang nggak punya dosa. Artinya apa? Artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki dosa banyak, kemudian dia bertaubat. Dia seperti orang yang nggak punya dosa. Artinya dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu dengan ketentuan tadi itu, menjalankan rukun-rukun taubat, agar taubatnya itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 qaul, ada 2 pendapat dari para ulama tentang masalah diterimanya taubat dari dosa, dari kemaksiatan. Sebagian mengatakan qat'i, pasti diterima. Ada yang mengatakan dhanni, nah, bisa diterima, bisa tidak. Tetapi yang ashah, yang paling benar menurut Imam Nawawi itu adalah dhanni. Dhanni artinya bisa diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Dan seseorang apabila dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha artinya taubat yang sebenar-benarnya, yang dia sudah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, bukan taubat yang ghairu nasuh. Taubat yang ghairu nasuh yang dia enggak bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Orang menyebutnya dengan istilah taubat sambal. Hari ini dia kayak menyesal makan sambal karena kepedasan, besok dia nyari lagi. Itu taubat
taubah ghairu nasuh. Taubat yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam taubat, maka dia tidak wajib untuk mengulangi taubatnya. Dia tidak wajib untuk mengulangi taubatnya. Misalnya sekarang dia sudah bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, sudah memenuhi ketentuan-ketentuan taubat. Kemudian sebulan lagi dia teringat lagi, iya ya, dulu saya melakukan itu. Saya sudah sih bertaubat darinya, tapi saya taubat lagi. Nah, itu tidak diwajibkan. Yang seperti itu tidak diwajibkan. Seseorang harus bertaubat lagi, mengulang taubat yang sudah terhadap dosa yang dia sudah bertaubat darinya. Itu tidak diwajibkan. Kenapa? Ya karena dia sudah bertaubat darinya. Kalau seseorang sudah bertaubat darinya, maka taubatnya dosanya diampuni oleh Allah, maka tidak diperlukan dia taubat kembali. Dia taubat dari dosa yang baru yang dia lakukan. Yang dia lakukan, baik dosa itu dosa yang lain berbeda dengan dosa yang pernah dia taubati, atau dosa yang sama yang pernah dia lakukan dan sudah dia taubati. Itulah yang harus dia taubati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan telah bertaubat dari segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.